Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan bakteri Z. Dan ingat, bibit bakteri Z hanya ada di owner Chandra Rianto. Nah, kita hanya bisa untuk memperbanyak. Dan kami menggunakan untuk air sterilnya, kami ganti dengan air kelapa. Pertama-tama kita blender buah nanas. Buah nanas ini wajib. Kalau untuk tambah-tambahan bolehlah buah-buah yang lain seperti kates. Pokoknya buah-buah yang manis. Dan yang kedua, kami masukkan gula aren. Gula aren ini kami gunakan 4 kg. Untuk yang nanasnya tadi kami gunakan itu 6 buah nanas berukuran sedang. Oh ya, kita ini akan membuat dengan kapasitas 50 liter. Karena di daerah kami sulit untuk mencari molase, maka dari itu kami gunakan gula aren. Dan kemudian kami masukkan tepung beras. Nah, tepung beras ini yang ukuran 500 gram itu kami gunakan 3 bungkus tepung beras. Bebas mau merek apa juga bisa. Nah, sebenarnya bisa juga sih, kalau nggak mau pakai tepung beras bisa juga pakai dedak. Kalau kami gunakan 50-50, setengahnya tepung beras, setengahnya dedak. Jadi kita gunakan 3 kilo, tepung berasnya 1,5 kilo, dedaknya 1,5 kilo juga. Lalu kami masukkan daun bambu dan tanah bambu. Itu kami gunakan 3 genggam secara keseluruhan. Dan bambu dan tanah bambu 3 genggam. Nah, yang ini dedak. Karena tadi yang pertama tadi tepung berasnya 1,5 kilo, dedaknya juga 1,5 kilo, jadi jumlahnya 3 kilo. Boleh kalau nggak mau pakai tepung beras, boleh juga dikasih dedak 3 kilo dedaknya berarti. Kemudian kami masukkan air kelapa, nggak sampai penuh, jangan sampai penuh dulu, nanti biar supaya enak untuk pengadukannya dan pencampuran bahan yang lainnya lagi. Kalau di tempat rekan-rekan susah untuk mencari air kelapa, bisa juga digunakan air steril. Nah, ini kita gunakan E4 pertanian. Kenapa pertanian? Karena supaya bisa juga untuk menyemprot kandang. Karena kalau pakai E4 pertanian, dia bisa untuk membantu penggemburan alas kandang. Nah, kemudian kita masukkan Yakult. Yakult kami menggunakan 4 botol. Nah, kalau beli satu yang pakai kayak kerat itu kan 5, lumayan lah, satunya bisa kita minum. Nah, kemudian kita masukkan grain bakteri Z-nya yang telah kita pesan dari Chandra Rianto. Ini kami menggunakan hanya 1 ons. Mudah-mudahan berhasil. Karena menurut ownernya 1 ons ini bisa dikembangkan hingga menjadi 200 liter.
Nah, jadi kalau cuman kita membuat 50 liter, saya rasa masih besar kemungkinan untuk jadi. Nah, nanti apabila ini sudah jadi, bisa kita kembangkan lagi menjadi maksimalnya 200 liter. Nah, untuk video pengembangannya lagi nanti kita lanjutkan atau kita bahas di video tersendiri. Nah, kita campur bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi, kita aduk-aduk, kita yakinkan bahwa adukan kita itu merata agar bakteri-bakteri yang telah kita campurkan di dalam tadi bercampur secara merata dan mudah untuk berkembang biak atau mendapatkan makanan-makanan yang telah kita sediakan. Kita aduk. Dan kenapa saya menggunakan bakteri Z? Karena di kandang saya atau di farm kami ini sudah sangat-sangat terbukti dan banyak sekali manfaat yang telah saya rasakan sebelum menggunakan bakteri Z ini dan sesudah menggunakan bakteri Z ini. Nah, kita campurkan lagi atau kita masukkan lagi air kelapa yang telah kita siapkan hingga mencapai 50 liter. Nah, setelah kita rasa cukup dan telah pas, kita aduk lagi agar bahan yang ada di dalam mudah tercampur. Kita aduk merata. Nah, bisa kita lihat di gambar warnanya menjadi seperti apa, dan kita yakinkan betul bahwa bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi itu bercampur secara merata agar proses fermentasi dan prosesnya bisa lebih cepat. Nah, ini karena saya tidak menggunakan tape, jadi saya menggunakan ragi tape. Itu saya gunakan 3 butir. Kita tumbuk halus, lalu kita campurkan atau kita masukkan ke dalam tong yang telah tercampur bahan-bahan yang di awal tadi. Kita aduk ulang agar bahannya merata. Nah, setelah kita yakinkan merata, nanti kita tutup rapat atau juga bisa kita tutup dan kita buat selang, kita masukkan ke dalam air atau dalam botol yang telah diisi air supaya udara yang di luar tidak bisa leluasa masuk dan udara yang di dalam apabila dia proses fermentasinya sudah berjalan dan gasnya sudah terlalu banyak, dia bisa terbuang sendiri melalui selang yang telah kita sediakan. Dan jangan lupa kita tulis tanggal pembuatan. Dan ini penampakan bakteri Z setelah diperam selama 8 hari. Kita lihat sudah mulai terlihat kapangnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.